Kali ini kita bertemu lagi untuk belajar PPKN tema 6 tentang pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya. Yang pertama, kewajiban sebagai warga negara. Nah, kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satu kewajiban tersebut adalah menjaga lingkungan. Nah, dampaknya apa kalau kita menjaga lingkungan? Apabila kewajiban menjaga lingkungan dilaksanakan dengan baik, akan tercipta lingkungan yang sehat, asri, aman, dan tentram. Contoh pelaksanaan kewajiban menjaga lingkungan sekitar. Yang pertama, membuang sampah pada tempat sampah. Yang kedua, turut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan sekitar. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, turut serta dalam kegiatan mengamankan lingkungan sekitar. Yang kelima, melapor kepada ketua RT apabila ada tamu yang akan menginap. Yang keenam, menaati peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekitar. Yang kedelapan, menjaga keharmonisan hubungan antar tetangga agar tercipta lingkungan yang kondusif. Nah, kewajiban warga negara dalam mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan dasar tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun merupakan satu upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Nah, berikut ini adalah upaya pemerintah untuk memperlancar pelaksanaan pendidikan dasar. Yang pertama, memperbaiki gedung sekolah yang rusak atau sudah tidak layak. Yang kedua, memberikan bantuan dana pada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Yang ketiga, memberikan buku gratis pada perpustakaan sekolah atau siswa secara langsung. Yang keempat, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Nah, selanjutnya kita mempelajari hak sebagai warga negara. Seseorang memiliki hak untuk melakukan kegiatan atau perkumpulan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Banyak hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak untuk memeluk dan menjalankan agama yang mereka yakini. Indonesia itu memiliki 6 agama yang diakui. Setiap warga negaranya memiliki kebebasan untuk memeluk salah satu agama. Yang kedua, hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya, sebagai warga negara Indonesia pantas untuk hidup layak dan memiliki kebebasan melakukan usaha dalam mencapai kekayaan hidup. Yang ketiga, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara memiliki hak untuk menerima pendidikan secara baik, mengembangkan ilmu, dan mendapatkan pengajaran guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kita sebagai warga negara memiliki hak untuk menerima perlakuan yang adil, menerima kepastian hukum, perlindungan hukum,
jaminan hukum, dan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yang kelima, hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Setiap warga negara berhak ikut serta berperan aktif dalam usaha pembelaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan negara agar tidak kehilangan harga diri dan kedaulatannya. Yang keenam, hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sebagai warga negara, kita memiliki kebebasan membentuk perserikatan atau perkumpulan dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis yang sesuai dengan aturan. Nah, berikut ini adalah hak-hak warga negara Indonesia beserta pasal yang mengatur hak-hak tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalian bisa simak dan memperhatikan 11 hak yang sudah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya, manfaat pemenuhan hak warga negara. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam mendapatkan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Nah, contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak. Yang pertama, mendapat pendidikan dan pengajaran. Manfaatnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Manfaatnya dapat meningkatkan perekonomian dan mengurangi jumlah pengangguran. Yang ketiga, pemenuhan hak atas perlindungan hukum. Manfaatnya terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan. Manfaatnya bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Selanjutnya, kita perlu mengetahui pentingnya melaksanakan hak. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Tujuan nasional Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal penting, misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik terpilih bisa melaksanakan amanah dari rakyat. Oke, selanjutnya pelaksanaan tanggung jawab serta dampaknya. Contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Yang keempat, bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Yang kelima, cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, berikutnya ini adalah tabel pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, melaksanakan kewajiban membayar pajak. Dampak yang ditimbulkan
berlangsungnya pembangunan bangsa. Pembangunan yang dimaksud di sini itu adalah pembangunan infrastruktur. Yang kedua, saling membina kerukunan di antara warga masyarakat, antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. Yang ketiga, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dampak yang ditimbulkan sama, yang poin nomor 2 dan nomor 3, tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tentram sehingga negara akan semakin kuat. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya. Nah, poin keempat dan kelima ini dampak yang ditimbulkan juga sama. Sumber daya alam semakin terjaga. Sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi.